Nah, kita lihat ini spuyer utamanya. Nah, spuyer utamanya seperti ini sob, tampak kotor sekali sob. Ini kotor sekali, sangat kotor. Nah, ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semangat pagi, selamat datang dan jumpa lagi di channel Raja Nagas Solusi Kompor Sobat. Gaskeun sob. Bagaimana kabar sobat Raja Nagas semua kali ini? Mudah-mudahan kabarnya pada sehat semua sobat ya. Disehatkan lahir batin, dimudahkan dalam rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam bayar cicilan, dan dibebaskan dari hutang. Amin ya mujibas ailin. Oke sobat Raja Nagas, kali ini seperti di postingan video shot sebelumnya beberapa menit yang lalu sob ya, Raja Nagas akan mencoba menyajikan bagaimana cara bongkar pasang mesin kompor bakaran atau mesin kompor sosis sob. Ini masih nempel di pipa besinya, pipa gasnya sob, seperti ini sob. Nah, ini bisa bulak belok sob ya. Nah, bagaimana cara bongkar pasangnya? Kayaknya belum lengkap atau belum komplit kalau kita tidak menyajikan atau menyuguhkan bongkar pasang mesin kompor sosis. Kalau maka sebelumnya dari mulai bongkar pasang mesin Rinnai Grande, mesin Quantum. Nah, kali ini kita akan mencoba memposting bagaimana cara bongkar pasang mesin kompor sosis. Ini sebenarnya tidak beda jauh dengan mesin kompor Quantum sob, atau kompor Cina atau kompor universal. Sama sob ya, cuma beda dikit aja. Nah, bedanya cuma ini beda sob, agak beda dari ini spuyernya ini agak besar kepalanya sob. Ini biasanya kalau yang Quantum ini kecil sob ya. Ini Quantum yang kemarin kecil ininya, spuyer kepala spuyer ininya. Namun sejatinya ini sama sob, bisa diganti ketika ini hilang, bisa diganti. Nanti kita akan bahas di depan sob. Oke, kita langsung ke TKP saja, kita langsung coba bongkar. Bagaimana cara membongkarnya? Alat yang kita butuhkan cuma tang sob, obeng, ini korek kuping dan jarum pentul, juga minyak sayur seperti biasa andalan Raja Nagas, barang-barang yang ada di sekitar kita sob. Jadi tidak usah mencari yang susah-susah, tidak usah mencari yang tidak ada. Kalau ada oli silahkan pakai oli, jangan lupa sediakan elap juga sob ya. Ya oke, kita langsung praktekkan saja sob. Ini berbeda dengan mesin kompor yang lain karena mesin kompor sosis ini di atas sob ya, artinya posisi ininya pendek sekali. Berbeda dengan mesin Cina atau mesin universal yang lain, biasanya ada lekukan ke sana panjang, di tengah-tengah biasanya sob ya. Nah, kali ini kalau kompor sosis bentuknya seperti ini sob ya, jadi dia pendek, jadi bautnya kalau kompor Cina biasa, kompor biasa biasanya bautnya di sini, membukanya jalan bawah. Ini karena kalau disimpan membuka jalan bawah ini susah sob, jadi kita ini pabrikan menyediakan cara membukanya dari atas sob ya. Oke sob, kita langsung garap saja. Di sini ada dua baut sob, kita buka satu-satu sob. Oke sobat, tinggal putar saja ke kiri sob ya, ke kiri atau berlawanan jarum jam. Ini sudah terbuka satu lagi. Nah, ini gampang sob ya. Ini walaupun udah lama tampak kotor sekali sob. Nah, seperti ini tampak sob. Nih, penampakannya seperti ini. Nih, mesinnya sobat bisa lihat ini sangat kotor sekali sob. Kita akan bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Ini pernah di posting sebelumnya, yaitu cara bongkar pasang burner sob ya, atau sarang bakaran. Nah, ini mesinnya sob, kita akan membongkarnya. Oke, kita siapkan dulu ulapnya, biar kita ini kesampingkan dulu sob ya. Nah, kita kepinggirin dulu, kita akan sediakan ulap biar praktis sob, atau biar gampang kita mengeksekusinya sob. Oke,
Langkah pertama, ini baut sudah terkumpul sebelah sini sob ya. Kita buka dulu, ini bagian depan, baut bagian depan ada 2 baut sob. Nah seperti ini, nah seperti ini sob. Tinggal diputar saja ke sebelah kiri sama sob ya, berlawanan jarum jam sob. Nah kita kumpulkan kembali bautnya di sini. Nah kita bongkar dua-duanya sob ya, tinggal diputar saja ke kiri sob. Nah sobat lihat, nah tampak seperti ini mesinnya sob. Ini mesin kompor sosis atau kompor bakaran, kompor infrared, kompor bara, itu namanya banyak sob ya. Ini sangat sederhana sekali, mesinnya sama persis dengan mesin universal atau mesin Cina sob. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ketika sobat menemukan kompor sosis atau kompor Cina atau kompor universal, itu sama tampilannya seperti ini sob ya. Nah di sini ada tuas sob ya. Tuasnya ini biasanya, nah seperti ini sob. Ini ada apa namanya ya, ini tidak bulat sob. Ini dipangkas sedikit sob ya, seperti ini. Nah ini untuk tombol sob. Nah tombolnya biasanya ada yang atas bawah biasanya. Kalau untuk tombol kuantum sendiri, tombol kuantum itu bebas sob ya. Kita lihat nih, tombol kuantum tidak ada atas bawahnya. Nih ada papasannya juga sebelah ini. Untuk kompor yang ada itunya, yang ada atas bawahnya seperti ini sob. Ini maaf nih, ini bawaannya sob ya. Ini atasnya ada tandanya seperti ini sob, ini bawahnya. Nah ini kalau terbalik masang sob, kita praktekkan dulu. Nah seperti ini posisi benar seperti ini, pasti posisinya akan di atas. Ketika posisinya jadi seperti ini, misalkan ini penyakitnya ada di sini sob. Nah kita lihat di sini, ini tinggal diputar saja sob. Nah putar gini sob, diputar ininya, tuasnya. Pastikan ini si ininya dikeluarin dulu sob, si penghalang dalamnya seperti ini kita keluarin dulu biar gampang. Agak susah sob, kita harus mengoreknya, kita harus mengambilnya pakai obeng seperti ini, dicongkel seperti ini. Tadi kan posisinya ada di atas sob. Ini misalkan sob ya, misalkan sobat salah pasang atau, nah ini udah jatuh sob. Tadi posisinya kan seperti ini sob ya. Ini yang ada kupasannya ada di atas, posisi ini juga sama seperti ini. Ketika sobat memutar ini, nah seperti ini, si papasannya ada di bawah, ini tetap di atas sob, seperti ini. Kita luruskan dulu. Nah tinggal masukin aja, nanti dia akan kebalik sob, masang ini akan kebalik. Tadi seperti ini sob ya, ini yang ada atasnya jadi benar di atas. Kalau sekarang posisinya dibalik, karena tadi yang ada kupasannya ada di atas, sekarang dibalikin di bawah, jadi begini sob. Ini akan posisi jadi di bawah. Nah jadi posisi seperti ini. Jadi ini sebenarnya nggak ngaruh sob, cuma ketika sobat terjadi hal seperti ini, tinggal dibalikan saja ininya, yang ada kupasannya atau yang tidak bulat, ini tinggal diputar seperti tadi sob ya. Dan pastikan posisi ini harus ada di atas lagi, posisi yang ada yang di dalam sob ya, yang seperti ring sob. Nah posisi ring seperti ini, ring ini harus ada di ring yang ini, harus balik seperti ini, seperti tadi sob ya. Kita putar saja, asalnya ininya di bawah, sekarang jadi di atas. Nah gitu sob, posisi ini tetap di sini, posisi yang tadi tetap di atas seperti ini. Nah jadi posisinya akan benar kembali sob. Barangkali sobat menemukan hal seperti itu sob ya. Kita langsung ke mesin sob ya. Ini tadi intermezzo dulu sedikit, bagaimana cara membolak-balikan tombol sob ya. Yang atas ada di bawah, yang bawah jadi di atas. Itu intermezzo saja sob. Ini untuk tampilan mesinnya seperti ini sob. Ini ada per sob. Kita copot dulu pernya, kita kumpulkan di sini sob. Dan di sini ada pelatuk untuk memukul palu sob. Nah di sini, ini posisinya di bawah seperti ini sob ya. Sobat pastikan posisinya seperti ini, posisinya ada di bawah. Tinggal disimpan seperti ini aja, jadi ada di bawah. Nah kita lihat ini sepuyer utamanya. Nah sepuyer utamanya seperti ini sob. Tampak kotor sekali sob. Ini kotor sekali, sangat kotor. Nah ini nih
ada semacam kotoran yang menutupi ini untuk jalur api kecil sob ya. Ini untuk jalur api besar, untuk jalur api kecil ini kayaknya jalur api kecilnya kalau dikecilin ini kayaknya agak tersendat sob, atau kurang maksimal. Kita akan coba bersihkan nanti. Ini prosesnya sama dengan mesin kuantum sob yang dia diposting sebelumnya. Ini kinerjanya sama sob. Kita bahas kembali, barangkali sobat ada yang belum tahu ya sob. Ini posisinya tadi seperti ini sob ya. Ini ada di lurus seperti ini, lurus seperti ini. Nah ini untuk jalur api kecilnya sob. Sobat bisa lihat ini kotor sekali, nanti kita bersihkan. Untuk ini untuk maaf sobat, ini untuk jalur api besar sob. Ini ketika gas masuk dari sini, dari bawah sob. Nah dari sini masuknya, lalu masuk ke sini sob. Ini mengakibatkan api besar, dan ketika diputar ke kiri atau ke bawah ini untuk jalur api kecil sob ya. Sama persis dengan mesin kuantum yang kemarin diposting sebelumnya sob. Nah untuk api pemicu itu sendiri sob, ini api pemicunya ada di sebelah kanan atau sebelah pinggir sob ya. Kalau yang kemarin kuantum ada di atas, kalau mesin Cina kuantum biasanya ada di atas semuanya. Kalau mesin kompor bakaran atau sosis ini ada di sebelah kanan sob ya. Berbeda dengan Rinnai. Kalau Rinnai sebelah kiri, justru dia ada di sebelah kanan sob. Nah ini untuk api pemicunya sendiri sama seperti kuantum. Ini jalan sini sob ya, dari sini ini ditekan seperti ini sob. Ini ada sama di sini ada semacam per juga di dalam sob. Nah sama persis seperti mesin kuantum yang kemarin diposting. Bedanya dengan Rinnai, kita sebelumnya belum diposting. Bedanya Rinnai dengan mesin kuantum, mesin Cina dan mesin universal sob. Ini di sini sob ya. Ini pakai ring sob, artinya ini tidak bisa dilepas sob. Ini paten. Nah, kalau untuk spuyer kompor Rinnai itu kan bisa dicopot sob ya. Ada ring yang bolong tengahnya di dalam bisa dicopot. Kalau untuk mesin kuantum, mesin Cina, mesin pembakaran kompor sosis itu paten sob. Di sini ada per sama, cuma dia tidak bisa dibuka. Jadi kita bersihkan dengan cara ditodong seperti ini. Jadi nggak usah dibuka ini sob ya, tinggal dibersihkan saja. Bagaimana cara membersihkannya? Kita langsung bersihkan dulu bagian spuyernya sob ya. Kita gunakan seperti biasa minyak sayur sob ya. Kita tuangkan dulu minyak sayurnya ke sini. Kalau ada oli sob ya, jangan oli bekas sob, apalagi bekas jatuh sob ya, kotor bahaya. Kita celupkan ini korek kupingnya, kita bersihkan di sini sob. Ini tampak kotor sekali sob ya. Sobat lihat, ini kotorannya amat sangat kotor sekali. Ini penyebab api merah sob ya. Ini kenapa kompor bakaran selalu merah apinya. Ketika sudah dibersihkan, diikuti teknik-teknik dari Rajana Gas dengan cara dibalikan, dengan cara diketruk-ketruk, dipukul-pukul pakai palu bawahnya, tetap aja merah. Nah di sini sob, jadi sobat harus membongkarnya. Mau tidak mau sobat harus membongkar mesinnya. Ini tampak sangat kotor sekali sob ya. Oke, ini udah dua-duanya atas bawah. Kita ganti kembali korek kupingnya, kita bersihkan kembali. Untuk daerah yang terlihat dulu aja sob ya. Ini untuk daerah sini tadi sangat kotor sekali. Ini berkaitan dengan jalur api pemicu sob ya. Ini untuk jalur api pemicu ini tanpa minyak sayur dulu sob, yang kita lihat. Nah ini udah agak-agak bersih sob ya. Kita lanjut dengan pembersihan yang lain dulu. Kita lanjut dengan pembersihan ini sob untuk jalur utama, jalur api utama ini. Nah di sini sob, ini jalur api utama atau jalur api besar sob. Kita rojok-rojok sob, kita colok-colok. Nah seperti ini, dicolok-colok seperti ini sob ya, atas bawah. Di tampak sobat lihat ini sangat kotor sekali. Kita tanpa minyak dulu biar kelihatan kotornya seperti apa. Nah ini tampak sangat kotor sekali sob ya. Ini salah satu penyebab api merah itu sob. Ini sangat kotor sekali. Nah kita bersihkan lagi bagian
api kecil. Nah ini sob, api kecil yang tadi tampak kelihatan kotor sekali sob ya. Nah sobat lihat, ini pakai korek kuping dan minyak sayur tampak sangat kotor sekali. Ini kita bersihkan sampai tidak ada kotoran di sini sob ya, sampai bersih, sampai semuanya terlihat kinclong. Nah, kalau bahasa baratnya herang sob. Nah seperti ini. Ganti lagi korek kupingnya, celupin ke minyak sayur dan kita gosok-gosok kembali tampak. Nah ini udah agak-agak bersih sob ya. Nah sobat lihat, ini bisa menyebabkan mampet sob ketika dikecilin atau pakai volume kecil, tombol kecilnya. Ini kotorannya banyak sekali, ini kayaknya bakal mati sob. Kita balik kembali, kita udah jalur api utama, jalur api kecil sudah kita garap. Kita akan menggarap bagian depannya nih di sini sob ya. Tampak sobat lihat, ini untuk di tengah tampak ada semacam besi-besi, itu untuk jalur api pemicu sob ya, yang bisa ditekan. Kita bersihkan lewat sini. Ini jalur api keluarnya ada lewat sini sob ya, yang besar kecil juga keluarnya lewat sini. Jadi kalau ada kotoran di sini bisa jadi api akan merah, jadi kompor tidak akan jadi bara. Sobat lihat, sangat kotor sekali sob ya. Ini waduh, sangat mulidak, kotorannya sangat banyak sekali sob. Kita bersihkan kembali, kita ganti korek kupingnya sob, kita ganti lagi sampai terlihat jernih, bersih sob ya. Ya jangan terlalu bersih-bersih amat, nanti nggak ada buat nanti sob ya. Kita bersihkan seperti ini. Nah sobat lihat, nih masih ada tampak kotoran sedikit lagi sob ya. Udah agak-agak bersih. Kita bersihkan tanpa minyak sayur dulu. Lihat sobat lihat, nanti kita bersihkan kembali bagian ininya setelah kita kucurin bagian sini sob, bagian jalur api pemicunya nih yang ada pernya sob ya. Bagian sini juga sama, nanti kita harus dorong-dorong pakai ini sob, pakai baut. Jangan cari dorong seperti ini, nanti cara membersihkannya kita akan lumuri dulu pakai minyak sayur seperti ini sob. Biarkan banyak minyak sayur masuk ke sini sob. Nah sobat lihat, nah ini cara membersihkannya. Ketika sudah dilumuri seperti ini sob ya, sudah dilumuri minyak sayur, silahkan sobat tekan-tekan pakai baut yang ada, ini baut mesinnya sob ya. Nah seperti ini sob, sobat lihat. Nah sini ada tampak kotoran di jalur api pemicu sini sob ya. Nah tampak kotorannya udah mulai luntur. Lanjut sob, nih tadi ada iklan dulu sebentar, ada yang jualan sob. Kita bersihkan kembali, kita lumuri ini bagian untuk jalur api pemicu yang tampak di pinggirnya sob. Nah dibersihkan, ini dilumurin pakai minyak sayur juga sob ya. Kita ganti lagi sama yang bersih, lumuri pakai minyak sayur kembali. Ini biar si kotorannya luntur sob. Nah ini udah terlihat banyak sekali minyak sayurnya di sini. Di sini juga kita lumuri lagi, nanti kita akan tekan-tekan sampai kotorannya keluar sob. Nah biasanya kalau ditekan-tekan seperti ini pakai baut seperti ini sob ya, kotorannya akan keluar seperti ini. Nah sobat lihat, ini kotorannya udah mulai pudar sob. Nah tampak di sini kelihatan kotorannya keluar dari sela-sela sini sob ya. Nah udah keluar tuh sampai ke tangan-tangan kotorannya sob ya. Nah seperti ini, kita lap dulu kotoran sampai keluar sendiri seperti itu. Pastikan ini ngeper seperti ini sob ya, pastikan ngeper, bisa ditekan seperti ini, karena kalau tidak main ininya sob, ketika dijetrekin dia tidak akan nyala, api pemicunya tidak akan keluar. Ketika ini sama sekali tidak ngeper seperti ini, api pemicu tidak akan keluar sob. Oke sob, kita lap dulu, kita keringkan dulu pakai lap sampai terlihat bersih sob ya. Kita lihat dulu, ini tadi pastikan ditekan-tekan seperti ini sob ya, tekan-tekan pakai baut yang ada baut mesinnya sob ya, seperti ini. Nah pastikan tidak ada kotoran lagi di sini sob ya. Kita lihat, kita bersihkan, coba bersihkan kembali pakai korek kuping tanpa minyak sayur sob. Nah di sini masih tampak kelihatan, nah oke, masih agak kotor sob ya. Nah ini pastikan ini semua bersih.
Untuk cara yang lebih praktis, sobat bisa menggunakan Pertalite atau Pertamax atau pakai thinner seperti di postingan sebelumnya sob ya. Kita bersihkan dulu bagian sininya. Nah, bagian sini juga sob, bagian jalur utamanya, tempat keluar gasnya di sini. Tadi udah ditekan-tekan sob ya. Besi yang ada di bawahnya tampak sangat kotor sob. Kita bersihkan kembali. Nah, pastikan ini untuk hasil yang maksimal, jangan ada kotoran seperti ini lagi sob ya. Nah, oke. Dianggap kita ini udah bersih sob ya. Ini bagian pinggir-pinggirannya seperti ini. Dan di sini juga ada bekas ini sob. Sobat bisa lihat di sini, bisa bedakan di sini. Nah, ini sob. Coba pakai jarum pentul. Nah, di sini ada bekas mesin, cetakan bekas mesin sob. Bisa. Nah, di sini sob. Nah, ini posisinya harus ada di bawah. Nanti harus sejajar dengan ini sob. Nah, dengan ini terbentuk bulatan ini, yang ini sob ya, terbentuk dari sini sob. Nah, dari bolong tengah ini, bolong yang tengah ini sob. Nah, nanti jadi posisinya akan seperti ini. Jadi harus lurus seperti ini sob ya. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan dulu kan ini sudah bersih. Kita akan menggarap bagian rangka mesin depannya. Kita buka dulu ini sealnya sob. Nah, ini jangan sampai ketinggalan sob ya. Ini barang sepele, tapi kalau ini ketinggalan, ini mengakibatkan fatal sob. Gas akan keluar dari sini sob, dari tempat dudukan mesinnya, dan otomatis akan menyambar ke sini sob. Tidak akan terjadi kebakaran, cuma dipastikan sobat akan kaget sekaget-kagetnya. Oke, kita lanjut saja. Kita bersihkan bagian mesinnya sob ya, bagian kap mesin depan, bagian kap mesin depannya. Oke, kita tuangkan kembali minyak sayur kalau ada oli sob ya. Nah, kita sama masih menggunakan korek kuping. Kita celupkan korek kuping. Kita garap dulu bagian jalur gas utamanya sini sob. Kita putar-putar dulu seperti ini. Apakah di sini ada kotoran sob? Sobat lihat. Ini bersih di sini. Kita anggap bersih ini sob ya. Tinggal bagian tengahnya saja kita colok bagian tengahnya. Ini bagian tengahnya agak kotor sob. Oke, kita lanjut bagian sini, bagian dalamnya aja sob ya. Supaya lebih menghemat waktu, kita akan bersihkan kembali bagian ini sob ya. Celupkan ke minyak sayur, lalu diputar-putar, masukin ke sini sob. Putar kiri, putar kanan, atas bawah sob. Dorong atas, dorong tarik sob. Nah, seperti ini, didorong tarik, putar-putar. Nah, ini biasanya kotorannya akan lumer sob. Seperti lumernya hati kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini tampak kotor sekali sob ya. Kita bersihkan tanpa minyak sayur dulu yang ini sob ya. Nah, kita gosok-gosok seperti ini, masukin tanpa minyak sayur ini sob ya, untuk membersihkan kotorannya. Apakah masih ngadaglek atau udah bersih? Kita lihat ini masih kotor, kita masukkan kembali, ganti korek kuping kembali, masukkan kembali ke dalam minyak sayur, lalu kita masukkan lagi ke sini lagi, lakukan berulang sob. Nah, seperti ini, digoyang-goyang, putar-putar, tarik, dorong sob, depan belakang atas bawah sob ya, diputar aja seperti ini. Masih tampak agak kotor sob ya. Ini kita celupkan kembali, balik lagi korek kupingnya, kita putar-putar seperti ini. Nah, tampak di sini. Nah, ini untuk kalau bahasa baratnya ini disebutnya udah bekas sob. Nah, kalau udah bekas gini kita bisa menggunakan lap sob. Dengan cara lapnya simpan di sini sob, masukin ke mesin ini seperti ini. Nah, seperti ini, masukin saja lap supaya masuk. Kalau nggak bisa masuk, kita bisa gunakan obeng. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, tinggal diputar sob. Nah, seperti ini, diputar saja, lapnya masuk, ada di dalam, putar, dan sobat lihat nih, sangat kotor sekali. Lakukan berulang seperti itu sob, sampai si mesin bisa dengan cara seperti ini sob. Ini dimasukin ke sini, tutupin, lalu dicorok yang tengahnya pakai obeng sob, didorong pelan-pelan sob ya. Dorong pelan-pelan supaya si lap masuk semua ke sini sob. Jadi si lap masuk ke kap mesinnya. Nah, seperti ini. Ini cara praktisnya, cara cepatnya sob untuk membersihkan kap mesinnya. Sobat lihat di sini, lap ada di dalam posisinya sob ya. Nah, sobat lihat kotorannya
udah dapat sob ya. Oke, kita lanjut kembali untuk bagian, waduh sampai tumpah-tumpah ini sob ya, si minyak sayurnya sob. Oke, kita bersihkan kembali ini bagian pinggirannya, belum kita bersihkan sob, tinggal dilap saja seperti ini, bisa pakai lap. Ini tampak karena tampak di sini sob ya, yang tampak aja pakai lap, nggak usah pakai korek kuping lagi. Silahkan sobat lakukan pengelapan seperti ini, agak ditekan lalu diputar seperti ini sob ya. Nah seperti ini sob. Kalau masih sekiranya masih kelihatan tampak kotor, kita bersihkan pakai minyak sayur juga, karena yang tadi tumpah kita ganti minyak sayur baru sob. Oke, kita celupkan kembali si korek kuping ke minyak sayur, lalu kita bersihkan bagian sini, tinggal digosok, diputar saja sob. Untuk bagian sini sob ya, jangan ragu-ragu. Ini untuk bagian luar ini sob ya, ini tidak terlalu berpengaruh, tapi sebaiknya ya dibersihkan saja biar tampak kelihatannya, biar resik gitu sob ya, biar asri. Kalau sesuatunya semuanya bersih jadi kelihatannya oke sob. Oke sob, kita lihat ini sudah kita bersihkan, kita anggap bersih sob ya. Dilap kembali seperti tadi, diputar, tekan seperti ini sob. Nah oke, ini pengerjaan sudah beres sob. Untuk jalur api pemicu itu sendiri sob ya, ini jalur api pemicunya ini karena lubangnya besar sama dengan kuantum dan mesin Cina, ini kemungkinan untuk mampet ke sini sangat kecil sob. Ini untuk jalur api pemicu ya sob, berbeda dengan Rinnai. Kalau Rinnai agak kemungkinan mampet di jalur api pemicu itu ada. Kalau untuk kompor kuantum Cina, kompor bakaran seperti ini sangat jarang sekali sob ya untuk mampet di bagian jalur api pemicu. Ini bagian jalur api pemicu sob ya, ini nanti ke sini. Nah ini bolong di tengah sob ini, nah yang ditusuk sama, nah ini sob ya, nah bolong yang itu nanti dilingkarin sob. Nah ini sangat jarang sekali mampet sob, walaupun agak-agak kotor-kotor sedikit, dan jadi kita abaikan saja. Ini kita nggak usah bersihkan. Untuk hasil yang lebih maksimal sobat bisa pakai thinner seperti kemarin, atau pakai bensin pertalite atau pertamax sob ya. Itu bagian sini akan dengan sendirinya akan bersih sob, akan tercuci dengan sendirinya. Nah kali ini karena kita hanya menggunakan minyak sayur, jadi kita tidak usah menggarap ini, karena ini tidak akan terlalu berdampak sob. Oke, kita lanjut ke bagian ini sob. Ini bagian sepuyer. Nah sepuyer utama kita capit. Nah capit dari sini sob ya, menggunakan tang atau bisa menggunakan mesin kunci pas atau tang sob. Kali ini Rajana Gas menggunakan tang, karena biasanya suka pakai kunci pas terus. Kali ini kita menggunakan tang, tinggal diputar ke bawah sob. Nah seperti ini, jangan dipaksa sob. Kalau susah jangan dipaksa, ini udah gampang sob ya. Ini udah bisa diputar pakai tangan, pakai jari sob. Nah seperti ini sob. Kalau sudah bisa diputar, nah agak-agak susah karena ini macet sebelah sininya sob. Ini harus pakai. Oke sob, lanjut. Ini karena agak susah, si kupu-kupu sepuyernya agak macet sob, jadi kita harus menggunakan tang untuk membukanya. Kita putar saja sampai terbuka ke posisi ke bawah atau searah jarum jam kalau membuka sob ya, seperti ini. Ini agak susah sob karena sobat lihat ini udah bisa pakai jari sob. Ini karena ininya macet sob. Ini ya, kita coba buka masih susah juga, kita pakai tang aja sampai beres, sampai selesai sob. Nah seperti ini sob. Nah oke, tampak sudah bisa diputar pakai tangan dan bisa keluar sob. Nah ini untuk bagian sepuyernya sob. Nah sepuyernya ini tampak kotor sekali sob, kita bersihkan kembali pakai korek kuping sama sob. Kita bersihkan lewat sini. Ini untuk jalur utamanya, di sini ada bolongan, tampak ini bersih sob ya, nggak terlalu kotor. Kita cerok, pastikan ini pakai jarum pentul sob ya. Ini harus tembus, artinya di sini ada bolong tengahnya sob, pastikan ini tembus ke sana. Di jarum pentul tembus ke sini sob, ke atas. Nah sobat lihat ini jarum pentul ada di dalam sob ya, diputar-putar seperti ini. Berarti ini jalur api, jalur gasnya, jalur api utamanya, sepuyernya ini udah bagus sob ya. Nah seperti ini tampak. Kita lihat, kita bersihkan bagian
dalamnya atau bagian luarnya, bagian sini depan sob, ini tampak kupu-kupu supaya udah agak berkarat sob. Itu nggak ngaruh sebenarnya sob ya. Kita bersihkan bagian ini dengan minyak sayur juga, sama seperti ini, dimasukkan, dicolok-colok, diputar, dorong, tarik seperti ini sob. Nah, tampak ini kotor sekali sob. Nah, di sini biasanya penyakit yang sering terjadi di sini sob ya. Ini suka ada sarang laba-laba di sini, menyebabkan si kompor bakaran atau kompor sosis jadi tidak keluar bara, jadi keluarnya api karena ada kotoran di sini sob. Nah, tampaknya kotor sekali, kita bersihkan tanpa minyak sayur seperti ini sob. Nah, kita bersihkan, pastikan ini tidak ada kotoran di sini sob ya. Pastikan ini bersih, pastikan tidak ada kotoran sedikit pun. Biasanya sarang laba-laba ini masih tampak kotor sekali. Kita ganti lagi sob korek kupingnya, kita celupkan lagi ke minyak sayur, kita bersihkan kembali, masukkan ke sini, kita putar-putar, dorong, tarik. Nah, seperti ini sob. Nah, tampak sudah agak-agak bersih sob ya. Ini udah agak-agak bersih. Kita balikan tanpa minyak sayur sob seperti ini. Nah, ini kita anggap udah bersih sob ya. Nah, seperti ini sob, udah bersih. Jangan lupa dicolok kembali pakai jarum pentul bagian tengahnya, ini untuk jalur api utamanya sob, seperti ini sob ya. Nah, dicolok saja sampai sama jarum pentul harus masuk di dalam. Tampak, lihat sobat, lihat jarum pentul ada di dalam. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk sepuyer itu sendiri, ketika ini rusak, patah atau hilang, sobat bisa menggantinya dengan sepuyer kompor Cina, kompor kuantum, atau ya kompor Cina, kompor universal sob ya. Nah, sama ini dratnya sama sob. Nah, seperti ini. Beda di sini aja, beda kepalanya aja. Ini kepalanya agak gede, kalau ini agak kecil. Kita buktikan pakai ini bisa sob. Kita lihat, kita putar saja. Nah, sama sob tuh. Kita lihat, kita masukkan, putar. Berarti berlawanan jarum jam kalau ngencingin. Nah, ini bisa diganti dengan sepuyer kompor kuantum atau kompor universal atau kompor Cina sob ya. Nah, seperti ini. Ini untuk kompor bakaran bisa diganti pakai ini sob. Oke sob, gampang sekali sob ya. Nah, jadi sebenarnya yang beda cuma kepalanya saja di sini sob ya. Oke, kita pakai yang ini aja. Kita akan buktikan bahwa ini bisa. Kita kencengin saja pakai obeng, pakai tang sob, maaf. Ini berlawanan jarum jam. Kalau sampai ini tidak bisa diputar lagi sob ya. Nah, seperti ini sudah bisa diam, artinya dia sudah oke. Oke, kita lanjut ke bagian jalur api pemicu. Kita colok tanpa minyak sayur sob. Di sini biasanya ada kotoran menyebabkan api pemicu bleber atau api pemicu sama sekali tidak mengeluarkan api. Nah, tampak di sini bersih sob. Ini kotor sedikit saja. Kita colok-colok kembali. Di sini tidak ada kotoran sob, bagus berarti. Kalau ini untuk ini bagus, tidak ada kotoran. Ini sudah oke, sudah siap pakai. Kita akan pasangkan kembali sepuyer tadi yang sudah dibersihkan ke dudukannya kembali sob ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, seperti biasa di sini ada tanda seperti ini sob ya. Nah, ini agak buyar-buyar sob. Ini ada tanda di sini sob ya, lingkaran tanda ini. Nah, seperti ini tanda tercetak atau terbentuk dari sini sob ya. Nah, jadi posisi ini harus ada di bawah sob. Posisi bulatan yang ini harus ada di bawah. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kita lihat, kita masukkan ya, posisinya jadi berdiri. Nah, seperti ini sob ya. Pastikan kalau rinai miring seperti ini sob ya. Kalau rinai, posisi rinai masukinnya seperti ini. Kalau untuk kompor kuantum, Cina, universal, kompor pembakaran ini berdiri seperti ini sob ya. Nah, pastikan ini lurus seperti ini sob ya. Nah, kita langsung pasangkan pelatuk yang tadi sob. Seperti ini sob. Kita masukkan pelatuknya. Nah, seperti ini. Oke. Udah ada di bawah seperti posisinya. Kita masukkan pernya sob. Sebelumnya pernya kita celupkan dulu ke minyak sayur sob. Ke minyak sayur, lalu kita lap-lap dulu. Jangan terlalu kotor sob ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasangkan, kita simpan di sini. Kita masukkan yang ada tuasnya sob. Nah, kita bahas tuasnya dulu sob, yang ada tuasnya. Untuk cara membongkar pasang ini,
pelatuk di sini sob, magnetnya sudah ada atau sama persis dengan kompor kuantum sob. Jadi sobat bisa menonton di postingan sebelumnya cara bongkar pasang mesin kuantum itu sama untuk membuka pelatuk yang ada di sini, palu pemukul yang ada di dalam dan magnetnya, membuka magnetnya sama dengan mesin kompor kuantum. Sobat bisa saksikan di video sebelumnya itu cara bongkar pasang mesin kompor kuantum. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, pastikan ini posisi seperti ini sob ya, lurus. Ini berdiri, si garis sepuyernya berdiri sob. Nah, seperti ini. Ini juga pastikan harus berdiri. Ini berdiri juga. Dan ini yang ada di mana sob? Ini pakai jarum pentul sob. Nah, pastikan posisi ini ada di atas sob. Ini besi yang ada tonjolannya, ini besi, pastikan ini posisi ada di atas sob. Nah, ini agak buram sob. Nah, posisi ini ada di atas sob ya. Jadi kalau posisi ini ada di bawah sini nanti akan macet sob, akan susah dijetrekan. Jadi posisinya harus di atas. Awalnya seperti ini, harus seperti ini lagi. Oke sob, kita langsung pasangkan saja. Untuk daerah ini nggak usah kita bersihkan, nggak apa-apa ini, karena ini bagian luar sob ya, bagian yang urgennya, bagian yang pentingnya ini ada di dalam sini sob. Oke, kita lanjut saja. Tinggal kita pasangkan tahan ini pakai jari sob, si pernya biar nggak jatuh. Lalu kita masukkan, kita dorong ini seperti ini sob, masukkan seperti ini. Pastikan ini lurus sob. Nah, seperti ini. Tinggal didorong saja. Ini pastikan tuasnya lurus. Nah, tinggal didorong seperti ini sob. Tinggal didorong aja. Kalau tuasnya lurus, tuas ini sama sepuri yang ada di dalam lurus, jadi tinggal dorong sedikit aja. Nah, pastikan ini bisa ditekan-tekan sob. Nah, sebelum kita kencengin, pastikan ini tahan sob ya, pakai jari ditekan seperti ini. Ini pastikan ini main, pastikan ini main sob. Jadi ini sudah benar pemasangannya sob ya, sudah presisi. Oke, kita langsung pasangkan saja bautnya kedua-duanya sob. Nah, seperti ini sob. Tinggal kita kencangin saja, tinggal kita kencengin dua-duanya. Bisa sebelah-sebelah dulu, jangan terlalu kencang sebelah sana, kita kencengin dulu sebelah sini juga. Nah, seperti ini sob, kita kencengin sekalian yang ini sampai tidak bisa diputar kembali. Ini putar ke kanan atau searah jarum jam sob. Nah, oke, sudah beres semuanya sob. Ini dijamin api akan jadi bara sob. Kalau sudah dibersihkan, sudah seperti ini, dijamin api akan jadi bara. Nah, ini untuk, jangan lupa untuk jarum ini pemantiknya, untuk magnetnya, magnet pemantiknya, kabel magnet pemantiknya kita masukin ke sini sob. Tinggal didorong saja karena udah ada bekasnya sob. Jadi tinggal masukin saja seperti ini. Ini sudah oke sob. Kita bisa buktikan sob. Ini tadi bisa ditekan-tekan. Jadi dipastikan ini akan bisa dijetrekin sob. Nah, untuk api, jalur api pemicu tampak kelihatan api. Ini berarti kompor atau mesin kompor, mesin bakaran ini, mesin sosis ini sudah bisa dipakai sob. Dijamin api akan jadi bara. Jadi si yang keluar akan bara, tidak akan keluar api lagi karena ini sudah dibersihkan sob ya. Oke sob, sangat mudah sekali untuk pemasangannya, sama dengan cara membongkarnya tadi. Jangan lupa ini jangan sampai tertinggal. Nah, ini pasangin di sini, lalu sobat pasangkan kembali ke pipa besi utamanya. Oke sob, demikian dulu postingan dari Rajana Gas kali ini, bagaimana cara bongkar pasang mesin bakaran kompor sosis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik, saran atau request apapun, ada challenge apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Rajana Gas, semangat pagi. Jangan lupa tonton juga video yang lainnya yang pasti lebih kreatif dan inovatif dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain. Salam Rajana Gas, semangat pagi, gas sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.